Mengevaluasi asumsi pada regresi berganda. Yang pertama, konsep dasar analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh data atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Menurut Wiranta Sujarweni, tahun 2014, halaman 181, model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik multikolinialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi atau data time series. Beberapa asumsi regresi yang diperlukan ketika mempertimbangkan satu variabel bebas, yaitu terdapat hubungan linear, yang kedua variasi residunya sama untuk nilai Y yang besar dan kecil, yang ketiga residunya mengikuti distribusi probabilitas normal, dan yang keempat residunya saling bebas. Kita lanjut hubungan linear. Hubungan linear adalah suatu hubungan antara sekelompok variabel bebas dengan variabel terikat yang bersifat linear. Yang pertama, evaluasi asumsi melalui diagram pencar. Asumsi ini dapat membantu memvisualisasikan hubungannya dan memberikan beberapa informasi awal mengenai arahnya, maupun itu positif atau negatif, linearitas, dan kekuatan hubungan. Yang kedua, menggunakan plot residu atau Y kurang Y. Plot residu ini dapat membantu untuk menilai linearitas persamaan regresi berganda. Untuk menyelidikinya, residunya diletakkan pada sumbu tegak berlawanan dengan variabel penaksir Y. Kita lanjut, multikolinialitas. Multikolinialitas terjadi ketika variabel bebasnya berkolinialitas. Nah, beberapa pemahaman mengenai multikolinialitas yaitu: yang pertama, multikolinialitas tidak mempengaruhi kemampuan persamaan regresi berganda untuk memperkirakan variabel terikat. Kedua, menghindari variabel bebas yang berkorelisasi. Bisa jadi variabel-variabel tersebut akan mengarahkan pada uji hipotesis yang meragukan untuk masing-masing variabel bebas. Beberapa petunjuk yang menunjukkan persamaan multikolinialitas yaitu: yang pertama, variabel bebas yang diketahui sebagai taksiran penting memiliki koefisien regresi yang tidak signifikan. Yang kedua, koefisien regresi yang seharusnya memiliki tanda positif berubah menjadi negatif atau sebaliknya. Yang ketiga, ketika variabel bebas ditambah atau dihapuskan, terdapat perubahan drastis pada nilai koefisien regresi yang tersisa. Aturan umum jika korelasi antara kedua variabel di antara min 0,70 dan 0,70, kemungkinan tidak ada masalah dalam menggunakan kedua variabel bebas tersebut. Uji yang lebih tepat adalah menggunakan faktor inflasi variansi. Nilai VIF diperoleh dari persamaan berikut. Ini adalah persamaan dari faktor inflasi variansi, di mana VIF 1/1 kurang R pangkat 2. Pengamatan yang saling bebas. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pola residunya. Residunya tidak begitu berkorelisasi dan tidak terdapat residu positif atau negatif dalam jangka panjang. Ketika residunya saling berkorelasi, kita menyebut kondisi tersebut sebagai autokorelasi, sehingga di sini asumsi kelima mengenai analisis korelasi dan regresi adalah bahwa masing-masing residunya harus saling bebas. Kita lanjut. Nah, grafik ini menunjukkan residu yang digambarkan pada sumbu tegak dan nilai Y dan sesuai pada sumbu mendatar. Perhatikan sekawanan residu yang berada di atas rata-rata residunya, diikuti oleh sekumpulan residu di bawah rata-rata. Plot pencar semacam ini menunjukkan adanya autokorelasi. Terdapat uji autokorelasi yang disebut dengan Durbin-Watson ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada materi menentukan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita mulai dari pengambilan data di BPS dulu ya teman-teman.
kita masuk ke dalam website BPS, kita klik saja BPS Go ID. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman Badan Pusat Statistik. Setelah itu kita klik. Nah, di sini kita masuk ke dalam BPS. BPS ini adalah menyajikan data-data analisis yang ada di Indonesia ya teman-teman. Sekarang kita cari data riset yang akan kita pakai sebentar. Dari halaman ini kita scroll ke bawah. Di sini ada banyak data atau kelompok-kelompok data yang kita bisa ambil. Dan saya akan mengambil data dari sensus ekonomi. Kita klik tabel UMK dan UMB. Di sini kita bisa mengambil data yang kita suka, dan saya akan mengambil data dari Provinsi Sulawesi Utara. Kita klik. Dan di sini ada beberapa jumlah data yang kita bisa pakai, dan saya akan mengambil data banyaknya usaha atau perusahaan menurut wilayah dan skala usaha. Kita klik. Dan di sini langsung ada data dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, untuk mengambil data ini kita klik saja Excel, dan akan tersimpan secara otomatis di Excel ya teman-teman. Kita klik. Kita tunggu. Nah, kita klik lagi. Nah, ini dia data yang akan kita ambil sebentar ya. Nah, ini adalah data yang kita ambil di BPS tadi ya teman-teman. Ini adalah data hasil pendapatan UMK dan UMB di Provinsi Sulawesi Utara dari banyaknya usaha menurut wilayah dan skala usaha di Provinsi Sulawesi Utara. Dan ini adalah SPSS. Kita masuk ke SPSS. Nah, untuk ini name-nya kita menggunakan variabel X1, variabel X2, dan variabel Y ya teman-teman. Nah, untuk desimal kita menggunakan 3 karena di sini untuk UMK-nya desimalnya 3. Untuk X2-nya kita menggunakan 0 karena di sini UMB-nya desimalnya 0. Dan untuk Y-nya kita menggunakan 3 karena Y di sini 3 ya teman-teman. 3 0. Dan untuk label, nah label di sini X1 kita menggunakan UMK. Kita copy seperti ini ya. Dan UMB kita menggunakan variabel X2. Kita copy. Dan untuk Y-nya kita menggunakan jumlah. Kita copy lagi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk measure-nya kita menggunakan scale di sini. Nah, ini adalah data yang kita masukkan ke SPSS ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, untuk data view di sini X1 adalah UMK ya teman-teman. Kita copy saja seperti ini. Terus datanya kita pindahkan ke data view. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Ini adalah data view dari data yang kita ambil di BPS tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Caranya dari menu Analyze ke Regression, terus klik Linear. Di sini jumlah atau variabel Y kita masukkan ke dependent. X1 kita masukkan ke independent, X2 juga. Nah, kita ke statistik, terus kita centang di bagian deskriptif untuk uji statistik deskriptifnya. Collinearity dan diagnosis kita centang juga, dan Durbin-Watson untuk uji sebentar ya teman-teman. Kita klik continue, terus kita ke bagian plot. Di sini sheet kita isi di kolom variabel Y atau UMK tadi ya, dan spread kita masukkan ke variabel X. Dan di sini kita centang pada normal probability plot untuk menguji statistik normal probability plot. Histogram juga bisa kita centang untuk uji histogramnya. Kita klik continue, kita ke option. Nah, option sini sudah ya, sudah 0,5. Klik continue, terus saya klik OK. Nah, di sini kita tunggu sebentar untuk proses. Oke, ini adalah output dari analisis regresi linier sekaligus uji asumsi klasik yang nanti akan kita maknai satu persatu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Kita lihat gambar normal probability plot, kita scroll ya ke bawah. Oke, ini ya. Ini adalah normal probability plot. Di sini terlihat titik-titik mengikuti garis diagonal ini ya, sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan dari buku Imam Ghazali, ini dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Nah, jika Anda ragu dengan titik-titik ini apakah mengikuti garis diagonal atau tidak, Anda bisa melakukannya dengan uji alternatif dengan Kolmogorov-Smirnov. Lanjut, dasar pengambilan keputusan uji multikoliniaritas, toleransi, dan VIF. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikoliniaritas jika nilai toleransinya lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya kurang dari 10,00. Mari kita lihat nilainya, letaknya pada tabel output coefficient. Nah, ini ya teman-teman. Collinearity statistiknya untuk toleransi UMK dan UMB ini ya adalah 0,963, berarti lebih dari 0,100. Kemudian yang kedua nilai VIF-nya ini ya 1,038 kurang dari 10,00. Jadi kesimpulan uji multikoliniaritas, tidak ada gejala multikoliniaritas. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas scatter plot. Menurut Imam Ghazali, tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kita lihat gambar scatter plot. Nah, di sini terlihat ini ya, di sini terlihat titik-titik yang tidak membentuk pola
Kemudian titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0. Ini ya, di atas, ini di bawah. Kemudian asumsi kesimpulan uji heteroskedastisitas adalah tidak ada gejala heteroskedastisitasnya. Jika Anda ragu, barangkali Anda bisa melakukan alternatif dengan uji Getzer. Baiklah teman-teman, sekian video pembahasan mengenai evaluasi asumsi-asumsi pada regresi berganda. Semoga video ini dapat membantu dan teman-teman pahami dengan baik. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, jangan lupa di like ya, dan komen and subscribe. Terima kasih.